Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Gawat Darurat dan Bencana. Bertemu lagi dengan saya Nurse Bayu Laksono. Hari ini kita akan belajar topik lebih lanjut, ya, bagian atau split ya atau komponen dari proses penanggulangan bencana atau disaster management cycle, yaitu khusus pada bagian disaster mitigation and preparedness, jadi mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Nah, uh, kedua bagian ini ya, kalau menurut Wister and Adam seperti di kuliah sebelumnya, merupakan fase sebelum terjadinya bencana ya. Jadi sebelum terjadi bencana ada upaya mitigasi dan preparedness atau kesiapsiagaan. Nanti apa itu mitigasi, apa itu preparedness akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan kali ini. Oke, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah sedikit overview ya. Kita ulang kembali sedikit Indonesia sebagai hypermarket of disaster, kemudian bagaimana sih kejadian kebencanaan di Indonesia. Baru nanti kita masuk ke bagian intinya, yaitu adalah upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan apa yang bisa kita lakukan pada fase sebelum terjadinya bencana. Nah, seperti kita ketahui bersama, seperti yang sudah saya pernah sampaikan pada kuliah sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang dijuluki dengan julukan hypermarket of disaster. Kenapa disebut dengan hypermarket of disaster? Karena hampir seluruh fenomena bencana pernah dan telah berpotensi dan juga pernah terjadi di Indonesia. Karena Indonesia memiliki potensi terjadinya bencana, baik secara hidrologi, geologi, demografik atau bukan secara geografi, ya, secara geografi. Pertama secara hidrologi. Secara hidrologi kita tahu Indonesia merupakan negara kepulauan, ya. 70% wilayahnya adalah lautan, kemudian terdiri atas berbagai ragam ukuran dan karakteristik kepulauan, ya. Ada yang pulaunya besar, ada yang kecil, kemudian tersebar mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, di mana potensi uh, laut yang luas ini memiliki potensi positif, yaitu hasil laut yang baik ya bagi negara kita, namun juga berpotensi menjadi sumber terjadinya bencana, ya. Misalnya ketika terjadi tsunami, ya, air pasang naik atau rob, itu juga merupakan hasil dari fenomena hidrologi, ya, hidrologi. Kemudian yang kedua secara geologis, ya, secara geologis Indonesia terletak pada dua lempeng benua ya, saling berhubungan ya, yaitu antara benua Asia dan benua Australia, di mana garis patahan kedua benua ini juga ada di Indonesia. Oke, sehingga Indonesia juga merupakan salah satu tempat di mana sangat berpotensi terjadinya bencana secara geologi, ya, misalnya terjadinya gempa tektonik akibat pergerakan dari lempeng bumi. Kemudian secara geografi Indonesia juga terletak pada daerah Katulistiwa ya. Ini juga merupakan suatu potensi bagi negara kita, namun juga menjadi ancaman ya, karena musim ya, misalnya pada perubahan iklim, musim dan cuaca. Misalnya ketika terjadi fenomena El Nino misalnya seperti itu ya, hujan deras yang berkepanjangan atau kemarau yang berkepanjangan karena perubahan iklim. Nah, selain itu juga Indonesia memiliki potensi secara demografik, di mana Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman suku yang cukup besar, sehingga ini juga merupakan salah satu faktor yang bisa menimbulkan terjadinya bencana secara demografik, misalnya adanya kerusuhan ya, pertikaian antar etnis, itu juga merupakan salah satu bencana yang bersifat sosial ya, dari faktor demografi. Nah, uh, bagaimana kejadian bencana di Indonesia? Data ini saya ambil dari situs resmi BNPB, menyebutkan bahwa di Indonesia sampai dengan Desember 2020 sudah ada 4.600 kejadian bencana dengan jumlah korban jiwa tidak kurang dari 370 orang, 42 diantaranya hilang, dan lebih dari 6 juta masyarakat terdampak. Nah, sehingga
ternyata angka kejadian bencana di Indonesia sangat besar ya, ternyata dalam waktu 1 tahun lebih dari 4.000 kejadian bencana terjadi. Dan kita bisa lihat dari peta sebarannya, ternyata seluruh wilayah di Indonesia tidak luput dari bencana, mulai dari Sumatera sampai dengan Papua, dengan angka tertinggi justru ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, ini juga salah satu cara kita ya, fasilitas juga dari BNPB ada Inaris ya. Inaris ini di sini kita bisa melihat secara langsung peta potensi kebencanaan di Indonesia. Apakah area-area tertentu tersebut memiliki potensi terjadi bencana atau tidak. Nah, ini kita bisa akses di inaris.bnpb.go.id. Nanti kita bisa masukkan potensi bencana apa yang kita ingin tahu. Nah, maka di sini akan muncul ya. Dari mana tahunya? Dari warnanya. Semakin dia gelap berarti resiko bencananya makin tinggi sesuai dengan opsi yang kita ambil. Oke, jadi di seluruh Indonesia berarti tidak ada tempat yang luput dari bencana ya. Nah, namun bisa kita lihat sebarannya, bisa kita prediksikan, dan harusnya juga bisa kita hindari ya, untuk supaya tidak menimbulkan kerugian yang besar. Nah, Assalamualaikum. Perlu dibagi apa, Jis? Oke, seperti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa manajemen bencana itu merupakan suatu siklus ya. Jadi tidak hanya berhenti pada satu stase saja, tapi akan terus berputar sesuai dengan perkembangannya. Ya, jadi di mitigasi, preparedness, dan respon, recovery, baik lagi mitigasi, preparedness, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan teori disaster management menurut Wisnu Adam, kita akan bahas dua part pertama ini, yaitu adalah mitigasi dan preparedness. Nah, apa itu mitigasi? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya ya, untuk mengurangi resiko bencana, itu baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana bagi masyarakat ya. Jadi ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya non fisik dalam bentuk penyadaran dan peningkatan kemampuan ya, bagi masyarakat yang berpotensi mengalami dampak dari suatu bencana. Nah, apa tujuannya dilakukan mitigasi? Yang pertama pasti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa adalah mengurangi dampak bagi penduduk ya. Dampak bagi penduduk memiliki banyak arti ya, dampak secara psikologis ya, dampak kehilangan harta benda, dampak rusaknya lingkungan, bahkan dampak hilangnya nyawa atau terjadinya korban jiwa. Kemudian adanya mitigasi juga dijadikan sebagai landasan perencanaan pembangunan, sehingga ketika membangun suatu sarana maupun prasarana memperhatikan hasil kajian dari mitigasi tersebut, jenis bangunannya apa, bentuknya seperti apa, teknologi apa yang bisa digunakan agar bangunan tersebut bisa dibangun dengan tetap aman di daerah yang berpotensi bencana tersebut. Kemudian yang berikut adalah meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat ya dalam menghadapi dampak bencana. Lagi-lagi tujuannya satu, ketika masyarakat sudah mengetahui dampak yang mungkin terjadi, maka mereka bisa meningkatkan awareness ya. Jadi kewaspadaannya meningkat, maka mereka juga diharapkan akan menggali, akan melaksanakan upaya-upaya guna mencegah si dampak bencana tersebut supaya tidak terjadi atau meminimalisir setidaknya. Seperti itu harapannya nanti masyarakat bisa bekerja maupun hidup di lingkungan walaupun berpotensi bencana, namun dengan kondisi tetap aman ya, tetap aman. Nah, bagaimana bentuk kegiatan mitigasi bencana? Bentuk-bentuk dari mitigasi bencana sudah diatur juga dalam peraturan Perkap BNPB tahun 2017 ya. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana. Jadi meningkatkan kemampuan ya dari suatu lembaga-lembaga dan komunitas untuk
apa ya mengidentifikasi secara dini ya, mengidentifikasi secara dini risiko bencana. Kemudian penguatan riset dan ilmu pengetahuan ya, dan penerapan hasilnya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan eh, dampak dari bencana ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah pemutakhiran pengkajian risiko bencana ya, dengan penguatan sistem informasi pada skala nasional. Jadi ada bank data ya, ada bank data tentang risiko bencana di setiap daerah. Contohnya seperti yang ada di Inaris tadi ya, saya tunjukkan di awal. Kemudian optimasi pengelolaan sumber daya serta penataan ruang yang dan lahan untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Oke, perencanaan pembangunan, mana yang boleh mana yang area yang boleh didirikan bangunan, mana yang tidak, standar bangunannya seperti apa itu diatur dalam kegiatan mitigasi ini. Kemudian pengelolaan mitigasi bencana yang bersinergi dengan adaptasi perubahan iklim serta mempertimbangkan kelompok rentan dan kearifan lokal. Ini dalam rangka penyebarluasan informasi ya, informasi tentang kesadaran dampak bencana. Ada juga literatur lain yang menyebut bahwa upaya mitigasi bencana dapat berupa pengendalian dan pemantauan risiko bencana. Jadi pengkajian risiko bencana dalam suatu daerah ya. Dia misalnya suatu daerah dia punya risiko bencana apa, punya resource apa, kemudian kerentanannya seperti apa, itu dikaji pada fase mitigasi. Kemudian perencanaan yang sifatnya partisipatif, jadi melibatkan keikutsertaan masyarakat. Sifatnya adalah partisipatif empowering ya, jadi masyarakat dilibatkan secara langsung untuk mengkaji ya risiko bencana yang ada di sekitarnya. Harapannya nanti ketika bencana tersebut memang benar-benar terjadi, maka masyarakat sudah siap. Kemudian pengembangan budaya dan budaya sadar bencana ya, saya rasa berkaitan dengan upaya partisipatif tadi. Kemudian penerapan upaya fisik dan non fisik ya, dan seperangkat peraturan ya, pembuatan seperangkat peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Misalnya ada suatu daerah rawan banjir ya, rawan banjir karena sungainya sering meluap, area di sekitar sungai tersebut sering longsor dan airnya sering meluap ke daerah air dan sungainya. Maka dibuatlah peraturan bahwa masyarakat tidak boleh mendirikan bangunan sekian meter dari badan sungai, misalnya seperti itu upaya peraturannya. Kemudian misalnya ada daerah dengan resiko gempa bumi ya, maka standar bangunan fisiknya harus menggunakan katakanlah besi ukuran sekian, kemudian bahan bakunya ditentukan bahan bakunya apa, seperti itu merupakan salah satu bentuk upaya mitigasi fisik ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah identifikasi dan pengendalian terhadap sumber daya atau ancaman bencana. Jadi ancaman bencananya diidentifikasi, begitu juga dengan sumber daya yang ada di masyarakat di lingkungan tersebut ya, supaya harapannya sumber daya dan kekuatannya itu lebih besar daripada resiko dan kerentanannya masyarakat tersebut dalam menghadapi bencana ya. Misalnya suatu daerah itu punya risiko kekeringan ya, Nah, kira-kira sumber daya apa yang mereka bisa miliki atau bisa mereka maksimalkan andaikan resiko kekeringan itu benar-benar terjadi ya, misalnya pembuatan sumur bor, misalnya rencana pembuatan sumur bor, kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi kekeringan nanti bisa mendapat bantuan dari mana, seperti itu ya. Kemudian pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam ya, ini terkait dengan identifikasi dan pengenalan sumber daya seperti di atasnya ya. Kemudian pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi ini menyikapi kemungkinan menyikapi daerah-daerah khusus ya yang berpotensi menerima dampak dari kegagalan teknologi tinggi. Misalnya ini termasuk man-made disaster ya. Ini gagal teknologi itu juga merupakan salah satu bentuk bencana. Ketika contohnya masih ingat Anda ketika ada gempa di Jepang yang sebenarnya penyebabnya gempa bumi. Tapi gempa bumi tersebut merusak salah satu reaktor nuklir terbesar di Jepang ya, Fukushima Daiichi, sehingga menyebabkan terjadinya gagal teknologi ya, terjadi paparan radioaktif di area sekitar. Itu juga merupakan bencana ya. Ini perlu perhatian khusus ya, sehingga perlu juga di fase mitigasi pada area-area yang berpotensi mengalami gagal teknologi, perlu adanya pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi ya, penggunaan teknologi tinggi. Kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan
pengelolaan lingkungan hidup. Ya, ini misalnya kayak di kota-kota besar itu kan eh, kalau sudah dibuat peraturan tapi tidak ditegakkan, misalnya dilarang membangun bangunan di sekitar daerah aliran sungai, ya, tapi tetap dilanggar, tetap ada pemukiman liar, akhirnya aliran sungainya terhambat ya karena ada pemukiman tersebut, akibatnya ya banjir akan terus saja terjadi. Nah, ini sehingga perlu pengawasan dalam penegakan tadi kebijakan tata ruang tadi, sehingga uh, upaya mitigasinya bisa berhasil ya dalam mencegah atau menurunkan risiko kerugian akibat bencana. Nah, ini beberapa flyer atau beberapa contoh ya, contoh dari upaya mitigasi yang bisa diterapkan dalam kondisi bencana alam ya, bencana alam. Nah, misalnya ini pada kondisi banjir, saya kutip dari situsnya BNPB ya, upaya mitigasi yang bisa dilakukan pada saat pra bencana ya, pada kondisi banjir ya. Misalnya yang pertama adalah menjaga lingkungan ya, pastinya menjaga lingkungan agar tetap bersih, karena biasanya banjir itu kan salah satu penyebabnya adalah aktivitas manusia ya, aktivitas manusia membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah di badan air, kemudian drainase yang kurang baik. Nah, itu diminimalisir. Kemudian upaya sosialisasi ke masyarakat ya tentang bahwa areanya itu adalah area yang rawan ya, rawan atau berisiko terjadi banjir, sehingga nanti upaya apa saja yang bisa dilakukan ketika banjir terjadi, atau bahkan juga sebelum banjir terjadi, upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah ya terjadinya banjir. Kemudian menyusun SOP ya, standar operating prosedur, ketika nanti misalnya dari banjir ya, harus kemana ya, harus kemana, apa yang harus dibawa, itu sudah harus ada dalam SOP tersebut ya, sehingga masyarakat menjadi prepare. Begitu juga dengan ini untuk kasus gempa bumi misalnya, untuk mitigasi strukturalnya dibuatlah kebijakan struktur bangunan minimal seperti apa ya. Misalnya nih harus menggunakan besi dengan konstruksi seperti ini. Kemudian bahan-bahan yang direkomendasikan apa, sehingga bangunannya tahan gempa. Kemudian memantau melalui situs-situs yang dapat dipercaya ya, situs milik pemerintah yang beritanya sahih, dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan fenomena geologi, vulkanologi ya, itu penting ya. Kemudian mempersiapkan tas siaga bencana bagi setiap keluarga. Kemudian juga disaster drilling ya, simulasi serta pendidikan sadar bencana, pendidikan sadar bencana. Itu juga dengan puting beliung sama ya, letusan gunung berapi juga demikian ya. Pada upaya mitigasi dan preparedness, ini upaya yang bisa dilakukan contohnya adalah melakukan pemetaan ya, pemetaan jalur lahar misalnya seperti itu, riwayat letusannya mengarah kemana ya, seperti itu. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat ya, kemudian pembentukan early warning system ya, early warning system, penelitian terkait dengan struktur geologi seperti itu juga merupakan salah satu bentuk mitigasi pada fenomena letusan gunung berapi. Nah, tsunami juga demikian ya. Nah, pada pra bencana, fokusnya pada pra bencana adalah contohnya pengembangan early warning system, karena kita tahu tsunami tidak terjadi serta merta ya, pasti ada inducer, ada apa ya, etiologinya. Biasanya ada gempa bawah laut ya, kemudian air laut akan turun secara tiba-tiba ya, kemudian kembali lagi dengan gelombang yang jauh lebih besar. Jadi bisa dideteksi lebih awal yang lewat early warning system. Salah satunya adalah pembangunan early warning system, itu merupakan salah satu bentuk mitigasi. Kemudian membuat jalur evakuasi ya, kira-kira nanti kalau early warning systemnya aktif, masyarakat ini harus mengevakuasi dirinya kemana ya, misalnya ke gedung tinggi terdekat, atau dibuatkan jalur evakuasi ke tempat yang jauh lebih aman. Nah, oke, ini tadi adalah upaya-upaya yang bersifatnya mitigasi ya, mitigasi. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah upaya mempersiapkan atau memprepare, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terkait dengan fenomena terjadinya bencana. Nah, fase ini disebut dengan fase kesiapsiagaan atau preparedness ya, preparedness. Nah, fase preparedness ini merupakan kumpulan ya, atau semua kegiatan dan tindakan yang ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana dengan mempersiapkan masyarakat, lingkungan, serta berbagai upaya yang tujuannya adalah untuk menurunkan dampak kerusakan akibat
bencana. Nah, biasanya upaya preparedness ini uh, diharapkan ya masyarakat tuh memiliki rencana di atas kertas yang terperinci, jadi SOP ya, SOP yang memang harus bisa diterapkan secara nyata ya. Nah, ini masalahnya banyak banyak di masyarakat tuh rencananya ada, tidak pernah dilatihkan. Begitu terjadi bencana yang sebenarnya masyarakat tidak paham. Akibatnya ya upaya pencegahan kerugian ya, kerugian dalam bentuk kehilangan harta, lingkungan dan jiwa menjadi terhambat ya. Harusnya konsep yang sudah ada didrillingkan, dilatihkan sehingga apabila bencana memang benar-benar terjadi, masyarakat sudah tahu ya apa yang harus dibawa, kemana, dengan siapa ya, dengan apa, itu sudah tahu. Oke. Nah, sehingga selain harus memiliki rencana tertulis yang spesifik, masyarakat nanti diharapkan melakukan atau terlibat dalam upaya latihan ya, praktik, adanya reevaluasi rencana penanggulangan bencana dan persiapan peningkatan kapabilitas sumber daya masyarakat ya, pelatihan misalnya kalau yang medis ikut BLS, ikut BPLS, yang rescue ikut Ditlatsar misalnya, seperti itu. Masyarakat juga diberikan paparan bagaimana melakukan pertolongan pertama ya, seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu beberapa poin kegiatan yang bisa dilakukan pada saat fase preparedness ya. Yang pertama pemantapan dan peningkatan sistem atau tatanan ya, SOP yang telah dibuat, kemudian inventarisasi kemungkinan terjadi bencana. Jadi mapping kira-kira di daerah tersebut itu resiko bencana apa saja ya, jenisnya apa, lokasinya di mana ya. Kemudian membuat peta geomedik ya, geomedik itu seperti resource atau peta di mana sih masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ya, ketika terjadi bencana ya. Kemudian protap menyebarluaskan protap tersebut ya, edukasi terhadap masyarakat, pengembangan kerjasama di semua sektor, karena kita tahu bahwa penanganan bencana itu tidak hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua orang ya, merupakan tanggung jawab bersama, banyak yang terlibat ya, mulai dari petugas keamanan, SAR ya, kemudian bagian logistik ya, pemerintah, tenaga kesehatan dan lain-lain ya, sehingga perlu adanya sinergisitas dan itu juga perlu dilatihkan ya, supaya ketika memang benar-benar terjun dalam kondisi bencana sudah ready ya, sudah siap. Kemudian persiapan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur tetap yang telah disusun ya, Oke, ini salah satu contohnya ya, misalnya tadi ketika terjadi kebakaran maka alarm akan aktif. Begitu alarm aktif maka apa yang harus dilakukan ya, penyiaran berita misalnya, kemudian titik kumpulnya di mana ya, kemudian juga beberapa upaya-upaya lain terkait yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian lebih besar. Nah, ini salah satu bentuk kampanye kesiapsiagaan yang bisa dilakukan, misalnya dengan menyampaikan ke masyarakat bagaimana menyusun atau bagaimana harus memiliki tas siaga bencana misalnya, yang bisa digunakan sewaktu-waktu, apa saja isinya, misalnya uang secukupnya, power supply atau baterai, kemudian lampu, obat-obatan, tisu, baju ganti secukupnya, surat-surat berharga, air bersih, kemudian P3K. Upaya preparedness ya, yang sekarang juga sedang digalakkan, salah satunya adalah ini ya, pandemic planning ya. Pandemic planning misalnya dengan 3M atau 5M. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk preparedness ya, preparedness dalam rangka untuk menghadapi pandemi ya. Ini. Nah, mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan fase mitigasi dan preparedness. Yang perlu diingat, yang perlu saya garis bawahi bahwa pada fase penanggulangan bencana proses yang terjadi adalah cycle atau terus berulang ya, mulai dari mitigasi, preparedness, respon, sampai dengan recovery, kemudian balik lagi. Jadi itu merupakan suatu kesatuan yang mengalir secara terus-menerus dalam bentuk
cycle atau siklus. Kemudian upaya mitigasi dan preparedness merupakan upaya pra bencana ya, pra bencana yang fungsinya adalah meminimalisir ya, meniadakan atau setidaknya meminimalisir atau mengurangi dampak dari bencana, baik itu hilangnya nyawa ya, korban jiwa, kerusakan lingkungan, hilangnya harta benda, dan dampak psikologis. Dalam bentuk tadi kalau yang mitigasi ada yang struktural dan non struktural ya. Untuk plan preparedness lebih kepada pemantapan ya, pemantapan dalam bentuk latihan ya, latihan drilling ya, simulasi pelatihan guna meningkatkan kapabilitas masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.